Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi fikih yang dapat kita temukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada yang tahu apa? Benar, kita akan belajar mengenai wudhu dan bagaimana kita menerapi wudhu yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan wudhu. Wudhu adalah ritual bersuci dalam Islam yang dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki sebelum melaksanakan sholat. Dan tujuan wudhu adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil sehingga ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, wudhu juga berfungsi untuk menjaga kebersihan fisik dan spiritual, menciptakan kesadaran akan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk berwudu sebelum sholat sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Next, di sini ada rukun-rukun wudu. Rukun wudu ada 6, yaitu niat wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib. Niat adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam wudu. Niat tidak perlu diucapkan secara lisan, namun cukup dalam hati. Yang kedua, membasuh wajah, mencakup seluruh bagian wajah dari dahi hingga dagu dan dari telinga ke telinga. Ini adalah salah satu rukun yang harus dilakukan dengan benar. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Tangan harus dicuci dari pergelangan tangan hingga siku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bagian ini bersih dan suci. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala dilakukan dengan menyapu sebagian kepala dengan tangan yang basah. Biasanya yang diusap adalah bagian depan kepala, tetapi bisa juga dilakukan dengan mengusap seluruh bagian kepala. 5. Membasuh kaki hingga mata kaki. Kaki harus dicuci dari ujung jari hingga mata kaki. Seperti halnya tangan, bagian ini juga harus bersih dan suci. Yang terakhir, tertib dan berurutan. Melakukan wudhu harus sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, yaitu mulai dari niat, mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, dan terakhir mencuci kaki. Yang ketiga, ada sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ada 10, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke wadah air, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air baru, menyisir jenggot tebal dengan jari, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan baru kemudian kiri, menyucikan masing-masing 3 kali, yang terakhir mualat. Yang keempat, ada hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan seperti kencing, buang air besar, kentut, wadi, dan mani. Yang kedua, hilang akal seperti pingsan, mabuk, atau gila. Yang ketiga, muntah dalam jumlah banyak hingga mengalir. Yang keempat, menyentuh lawan jenis. Yang kelima, tidur nyenyak atau hingga hilang kesadaran. Yang terakhir adalah hikmah-hikmah dalam berwudu. Yang pertama, kebersihan. Wudhu membersihkan tubuh dari hadas dan najis serta tangan dari kotoran dan debu. Yang kedua, pembersihan hati dan jiwa. Wudhu merupakan sarana untuk membersihkan hati dan jiwa sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengampunan dosa. Wudhu dapat menghapus dosa-dosa seorang muslim. Jadi itulah materi singkat yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan tata cara wudhu ini dengan baik dan tidak asal-asalan dalam berwudhu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.